Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi uang. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini, saya akan menjelaskan pengertian uang, jenis-jenis uang, dan fungsi uang. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum dan merupakan benda terpenting bagi kehidupan. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum dan uang juga merupakan benda terpenting bagi kehidupan karena tanpa uang hidup terasa susah. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Pengertian uang menurut para ahli yaitu menurut Rifkin K. Judiceno mengatakan definisi uang merupakan satu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi ataupun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Yang kedua, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang ketiga, uang berdasarkan nilainya. Marilah kita kaji satu persatu. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Selanjutnya, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang kartal atau kepercayaan, dan uang giral atau simpanan bank. Kita bahas uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Dan uang giral atau simpanan di bank adalah dana yang disimpan pada koran di bank-bank untuk yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Jenis uang berdasarkan nilainya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang penuh atau value money. Yang kedua, uang tanda atau token money. Yang pertama, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang tergantung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Kita masuk di materi fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi asli uang. Yang kedua, fungsi turunan uang. Dan marilah kita kaji satu persatu. Yang pertama, fungsi asli uang. Fungsi asli uang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman.
Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Berikutnya, fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai alat pemindahan kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Yang keempat, sebagai alat pembayaran uang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Dan yang kelima, sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisakan dan ditabung untuk keperluan pada masa yang akan datang. Itulah tadi pemaparan materi tentang materi uang. Semoga video materi yang saya bawakan bisa dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.